Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GBSC, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ciblek Mania, yaitu bagaimana cara merawat ciblek ombyokan ya biar tidak mudah mati. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi beliau itu bilang atau bertanya, yaitu sering melakukan pengepuran tapi gagal terus, atau cibleknya itu keseringan mati. Nah, itu bagaimana yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama teman-teman gini ya, ketika baru beli ya dari ombyokan dan sudah dipastikan itu jantan, sampai rumah langsung full kerodong ya teman-teman, full kerodong selama 1 minggu ya. Jadi selama 1 minggu ini full kerodong. Terus apa aja yang dilakukan ketika full kerodong selama 1 minggu? Tidak boleh dimandikan, tidak boleh dijemur. Itu kuncinya ya. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh dijemur. Nah, gitu ya. Terus dalam waktu 3 hari pertama itu kasih full EF ya. Kasih full extra puding. Misalnya dikasih jangkrik, terus ditambah lagi ulet Hongkong, ditambah lagi keroto. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi pemberian pagi ini usahakan cukup sampai sore, gitu ya teman-teman. Karena sore nanti akan kita kasih lagi EF-nya, gitu ya. Jadi misalnya jangkrik 5, ya kan, ulet Hongkong 5, misalnya gitu ya. Terus kroto 1 sendok, 1 sendok makan misalnya gitu, atau 1 sendok teh. Intinya itu perkirakan sampai sore cukup. Nah, gitu misalnya dikasih 1 sendok makan. Nah, kira-kira dipantau sorenya itu habis enggak atau ada sisa. Nah, gitu ya. Jadi mantunya seperti itu. Nah, kalau sudah sore juga dikasih lagi. Misalnya sore kasih ulet kandang misalnya gitu. Ulet kandang, ulet Hongkong gitu kan, dan jangkrik gitu ya. Misalnya seperti itu. Itu lakukan rutin sampai 3 hari ya, teman-teman. Nah, kalau sudah sampai 3 hari ya, di hari keempat itu apa yang harus dilakukan ya, teman-teman? Oh iya teman-teman, jadi selain EF itu sediakan air minum juga, jangan sampai lupa. Ntar dikasih EF doang tapi nggak dikasih air minum. Nah, air minumnya ini cepuknya ya cepuk biasa aja, yang intinya itu nggak usah yang gede-gede. Cepuk biasa tapi juga jangan terlalu kecil gitu ya. Cepuk yang ada tutupnya itu ya teman-teman ya, cepuknya segitu, terus tutupnya dibuang aja, nggak usah ditaruh, intinya gitu ya. Jadi nggak usah dipakaikan tutupnya gitu. Jadi itu, jadi kalau misalnya dalam 3 hari itu dia pengen mandi ya nggak apa-apa kan, yang penting kita tidak memandikan, biarkan saja, berarti dia sudah mulai nyaman gitu ya. Nah, hari keempat teman-teman ya, hari keempat itu diaduk. Jadi pemberian EF-nya sama ya, pemberian EF-nya sama seperti hari pertama sampai ketiga, tapi dicampur fur halus. Nah, gitu ya teman-teman, dicampurkan fur halus. Nah, jadi agak diaduk ya gitu ya, agak diaduk dengan fur halus. Nah, selama 2 hari. Nah, gitu ya teman-teman, selama 2 hari. Jadi selama 2 hari itu pemberian EF dicampur fur halus. Nah, gitu ya teman-teman. Terus apalagi yang dilakukan teman-teman? Nah, ketika melakukan pencampuran EF dan pur tadi di hari ketiga atau hari hari ke-6 ya, berarti hari ke-6 ya, hari ke-6 ya. Hari ke-6 itu dicampuri ludah kita sedikit. Nah, gitu ya, kasih ludah kita sedikit, diadukan pur tadi beserta EF-nya tadi. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi itu hanya syarat untuk biar nempel di EF-nya gitu ya, teman-teman. Itu biasanya itu dalam waktu seminggu dia sudah makan pur. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, kalau sudah makan pur apa yang dilakukan ya, teman-teman? Jadi kalau sudah makan pur itu bisa dibuka separuh kerodongnya ya, sudah mulai dibuka separuh. Nah, gitu ya, teman-teman. Terus dipantau, jangan dijemur dulu ya, teman-teman. Jadi dipantau kalau dia sudah mulai mandi-mandi gitu. Nah, sudah enak ya, udah pasti hidup ya kan. Udah istilahnya apalagi dia sudah ngepur gitu ya. Jadi kotorannya itu sudah
ada coklat-coklatnya gitu ya, pur, karena berarti dia sudah makan pur gitu ya. Berarti itu sudah bisa diembun ya teman-teman. Tapi kalau sudah kotorannya itu ada warna purnya, itu sudah bisa diembunkan. Nah, pagi diembunkan, nah langsung dikasih EF gitu ya. Kalau sudah kelihatan apa namanya dia makan pur, nah di hari ke-8 kan seminggu itu kan 7 hari ya teman-teman. Hari ke-8 itu pur dan EF-nya dipisah. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi pur dan EF-nya itu dipisah. Jadi dia itu terpisah. Berarti kan dia udah tahu mana pur mana EF gitu. Biasanya dia sudah mau makan pur. Nah, kalau sudah seperti itu, EF-nya yang tadi pemberian awal tadi itu dikurangin. Misalnya jadi misalnya pagi hanya dikasih jangkrik dan ulat Hongkong. Jadi kerotonya nggak usah gitu ya. Sore juga gitu, jangkrik dan ulat Hongkong gitu aja. Gitu aja ya teman-teman. Jadi seperti itu prosesnya ya dari awal sampai akhir. Nah, nanti kalau sudah benar-benar pur total, nah itu sudah mulai bisa dijemur. Jadi dalam waktu 1 minggu itu tanpa jemur, tanpa apa namanya mandi gitu ya. Kalau dia mandi sendiri nggak apa-apa, kan dia sudah bisa mengukur suhu tubuhnya sendiri gitu ya teman-teman. Intinya itu pokoknya dalam 1 minggu itu full kerodong. Kalau bisa kasih suara air ya teman-teman, kasih suara air biar dia itu nyaman gitu ya. Atau digantung di atas akuarium atau di dekat kamar mandi. Nah itu bagus gitu ya teman-teman. Itu langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman supaya ciblek yang teman-teman beli di Om Biokan itu tidak mudah mati gitu ya. Jadi insya Allah berhasil. Itu yang saya lakukan ya selama beli Om Biokan, terus saya rawatin di rumah ya. Caranya seperti itu, dipurin. Ngepurinya setelah 3 hari pengkondisian awal gitu ya teman-teman. Jadi 3 hari pertama ini udah kasih EF aja dicor gitu ya teman-teman. Jadi pemberian EF itu usahakan cukup dari pagi sampai sore gitu ya, terus sore sampai pagi gitu. Jadi itu terus ya, seperti itu tadi, seperti yang udah saya sampaikan ya, seperti itu caranya. Terus kalau udah minggu kedua itu sudah bisa dikasih vitamin. Vitaminnya apa? Bisa Ibotfit, bisa Vitacik. Nah, dikasih sedikit aja, nggak usah satu bungkus ya, banyak kan nanti malah nggak mau minum ya. Jadi sedikit aja, asalkan sudah warna agak kuning gitu aja udah cukup. Nah, gitu ya teman-teman, biar burungnya ini tambah sehat ya, sehat cepat bunyi. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kalau mau menggunakan pur racikan yang saya buat itu bisa pesen juga di Shopee, sudah ada saya jual online. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mencoba pur racikan super saya, nah itu bisa apa namanya beli di online. Nanti di deskripsi akan saya tampilkan linknya. Jadi tinggal klik aja langsung pesan di sana gitu ya teman-teman. Itu yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila vlog yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.